Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ada informasi yang Bapak Ibu sahabat Merdeka Digital perlu tahu. Apa saja sih ya? Eh, Hanya satu informasi, yaitu ini mungkin bagi Bapak Ibu yang punya putra atau putri, ini perlu diketahui ya. Jadi ada 12 tanda anak itu ya dikatakan sebagai anak yang jenius. Mungkin Bapak itu tahu, oh, eh, pengen tahu ya, oh anak saya berarti termasuk kategori ya jenius ya. Alhamdulillah, karena itu memang rezeki dari Allah ya. Ini ada informasi yang saya dapatkan dari CNBC Indonesia, termasuk informasi baru ya, karena di bulan Januari 2023. Judulnya 12 tanda anak jenius sudah bisa dikenali sejak dini. Kita baca dan kita apa namanya ya komentari bersama ya Bapak Ibu. Karena ini penting Bapak Ibu yang khususnya punya putra putri. Dalam ilmu psikologi, kemampuan intelektual tinggi atau biasa disebut dengan jenius biasanya terukur lewat serangkaian tes. Hal ini untuk bisa mengetahui seberapa besar intelijensi quotient atau IQ seseorang. Seseorang yang dinilai sebagai seorang yang jenius biasanya memiliki skor IQ 140 dan sosok yang bisa mendapatkan skor dengan IQ 140 hanya ada satu dari setiap 250 orang. Adapun seorang peneliti pada tahun 1940-an mengungkapkan bahwa seorang yang jenius sejatinya harus memiliki skor IQ lebih dari 180 dan itu hanya ada pada satu dari setiap 2 juta orang. Ini pada tahun 1940 ya. Apa namanya ukuran IQ mungkin dibalik dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini 140, kalau dulu ini 180. Berikutnya Bapak Ibu, kendati demikian, hingga kini tidak ada satupun definisi atau syarat pasti untuk menyebut seorang itu jenius. Namun banyak pakar dan dokter spesialis anak telah mendapatkan hasil pengamatan yang dilakukannya. Jadi pengamatan atau penelitian yang dilakukan oleh dokter spesialis anak ya. Mereka mendefinisikan kejeniusan sebagai kekayaan orisinalitas, kreativitas, dan kemampuan untuk membayangkan atau berpikir dengan cara dan bidang baru. Sayangnya, para ilmuwan tersebut tidak tahu persis apa yang menyebabkan seseorang anak itu menjadi jenius. Mereka menduga ada faktor genetik yang mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Jenis gen tertentu mempengaruhi beberapa besar kecerdasan intelektual yang Anda miliki. Mengutip WebMD, pengaruh genetik anak mempengaruhi motivasi, kepercayaan diri, dan sifat lainnya. Mereka sangat mempengaruhi seberapa baik mereka tampil di sekolah atau pada tes yang mengukur kecerdasan. Ciri-ciri dari seorang yang jenius. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pengen tahu ya. Ciri-ciri seperti apa? Ada beberapa ciri fisik yang dimiliki oleh otak orang-orang jenius atau yang memiliki kecerdasan ekstrim. Pertama, volume otak yang lebih besar di bagian tertentu. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa orang berbakat atau jenius memiliki lebih banyak bidang abu-abu di otak mereka. Ini adalah bagian otak yang bekerja untuk menghitung dan memproses informasi. Bagian ini juga mengarahkan perhatian, ingatan, bahasa, dan persepsi dan interpretasi Anda. Dua, peningkatan konektivitas wilayah otak. Individu yang sangat berbakat atau jenius memiliki bidang putih yang lebih aktif di otak mereka. Bidang putih ini yang bertindak sebagai pusat komunikasi di otak Anda. Otak orang yang jenius terlihat memiliki jaringan koneksi yang lebih baik
dan karenanya menghasilkan pemikiran yang cepat dan kompleks. Kemudian yang ketiga, peningkatan sensitivitas sensori dan pemrosesan emosional. Otak orang yang jenius bisa mengalami superstimulabilitas yang membuat mereka sangat sensitif terhadap emosi serta perasaan orang lain. Hal ini dapat membantu mereka menjalin relasi dengan orang lain, tetapi kadang-kadang bisa membuat mereka kewalahan dan merasa cepat lelah. Karakter seorang yang jenius. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ada banyak bentuk kecerdasan manusia, misalnya kecerdasan lingual, kecerdasan motorik, dan kecerdasan visual. Ya, ada kalau menurut siapa itu pakar ini ada 8 kecerdasan ya, atau multi intelijensi. Meski tidak ada daftar resmi yang menjadi ciri anak jenius, berikut ada sejumlah tanda yang sering muncul pada anak yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Ada 12 ini ya. Yang pertama, selalu butuh stimulasi mental ya. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mempelajari topik baru dengan cepat. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk memproses informasi baru dan kompleks dengan cepat. 4. Keinginan untuk menjelajah topik tertentu secara mendalam. 5. Rasa ingin tahu yang tak terpuaskan seringkali ditunjukkan dengan banyak pertanyaan. 6. Mempelajari materi pendidikan untuk tingkat kelas yang lebih tinggi. 7. Memiliki kedalaman dan kepekaan emosional. 8. Menyukai topik atau minat yang unik. 9. Memiliki selera humor yang dewasa atau unik. 10. Imajinatif dan mampu menemukan solusi kreatif untuk masalah. 11 ya. Cepat belajar. 12. Lebih sadar daripada anak-anak lain tentang diri, situasi sosial, dan masalah global. Ini untuk anak ya. Kalau orang dewasa, tandanya apa ini? Tanda jenius pada orang dewasa. Tanda-tanda kecerdasan intelektual yang tinggi pada orang dewasa mirip dengan yang ada pada anak-anak, termasuk belajar cepat, minat pada topik yang unik, dan kemampuan memproses informasi dengan cepat. Beberapa kebiasaan atau perilaku lain yang mungkin menunjukkan tingkat kecerdasan atau kejeniusan yang tinggi pada orang dewasa. Ya, jadi hampir mirip apa tingkat kecerdasan anak dengan orang dewasa, tetapi ini ada beberapa hal yang berbeda dari anak, yaitu pertama, kecenderungan memiliki ruang tamu dan ruang kerja yang sedikit berantakan. Kemudian sering tidur larut malam, suka menyendiri, kemampuan memori yang luar biasa. Demikian teman-teman, ini pengetahuan untuk Bapak Ibu, mungkin untuk mengetahui apakah Bapak Ibu putranya menjadi orang-orang yang termasuk anak yang jenius. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.